Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita bersyukur kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk mengadakan doa pagi. Sebelum kita memulai, mari kita ngambil saat seduh sesaat. Mari kita menaikkan satu lagu Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih anugerah-Mu, sehingga pada pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk menaikkan pujian dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian El Shaddai. Allah menjaga
Marilah kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Pertama, kita untuk berdoa untuk ibadah tahun baru 1 Januari 2021 untuk kesiapan jemaat memasuki tahun baru. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemilihan-Mu sehingga kami boleh memasuki tahun 2021. Ya Bapa, kami berdoa untuk ibadah tahun baru. Berkatilah semuanya ya Bapa, terutama hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan, setiap yang bertugas dalam pelayanan dan persiapan untuk jemaat yang akan mengikutinya Bapa. Pimpin kami Bapa, supaya kami berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan syukur ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pergumulan jemaat kita yang sakit, ekonomi, dan khususnya untuk lansia. Tuhan Yesus, sekali lagi kami naikkan doa ini untuk kesehatan, terutama dalam keadaan pandemi ini Bapa. Kami mohon Bapa, belas kasih-Mu Bapa, kami mohon Bapa, berkatilah kesehatan kami dan sembuhkanlah kami jika sakit Bapa. Baik yang bergumul di dalam keadaan ekonomi, kami tahu Bapa dalam keadaan pandemi ini banyak yang mengalami kesulitan dalam ekonomi Bapa. Tolonglah Bapa, bantulah kami Bapa supaya kami boleh tetap setia walaupun dalam keadaan sesulit apapun Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami walaupun dalam keadaan apapun. Dan khususnya untuk lansia Bapa, kami berdoa untuk mereka Bapa. Tolong lindungi mereka, berkatilah kesehatan mereka Bapa. Yang mereka sedang sakit, kami mohon belas kasih-Mu Bapa, jamah dan sembuhkan Bapa. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter Bapa. Tolonglah berkati kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan doa dan syukur ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga kita akan menaikkan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama untuk 6 menteri baru yang terpilih Bapak, supaya kita boleh memimpin negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih anugerah-Mu Bapa, sehingga negara kami, terutama presiden yang boleh memilih menteri baru Bapa. Kami berdoa untuk mereka Bapa pekerjaan dengan baik Bapa, terutama dalam keadaan pandemi ini Bapa.
supaya mereka bisa mengatasi pandemi ini Bapa. Tolonglah Bapa, berilah mereka kekuatan dan lindungan mereka, kesehatan mereka, berkatilah. Kami percaya mereka terpilih bukan karena mereka mau, tapi itu karena rencana-Mu Bapa. Tolong Bapa supaya mereka mengatasi masalah ekonomi, masalah kesehatan, semua dapat diselesaikan baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu untuk memimpin negara kami dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan sering firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Sultan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pembacaannya pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hari ini kita sudah melewati tanggal 25 Desember yang kita kenal sebagai tanggal kelahiran Kristus, yaitu hari Natal. Kristus sudah dilahirkan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan ketika peristiwa Natal itu sudah terjadi? Di dalam pembacaan Alkitab hari ini, dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12, menceritakan sesudah atau setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus sudah lahir di Bethlehem. Tapi di Bethlehem pada waktu itu, ketika Yesus lahir, sesuatu peristiwa yang dianggap biasa. Tidak ada sesuatu gegap gempita di sana. Tetapi beda halnya yang terjadi di timur, dikatakan, pada diri orang-orang Majus. Jadi ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, tampaklah bintang yang bersinar dengan terang benderang di timur, dan orang-orang Majus mengamati bintang itu. Dan dari pengamatan mereka sebagai ahli bintang, mereka tahu ketika bintang yang bersinar dengan terang itu menandakan kelahiran seorang raja besar. Dan mereka mencari di mana raja besar itu lahir. Dan di dalam mereka mencari raja besar yang lahir itu bukanlah sebuah langkah yang mudah, tapi sebuah perjuangan, karena mereka harus menempuh perjalanan yang panjang, menghadapi mara bahaya, menghadapi berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Dan mereka, orang-orang Majus, bukanlah orang-orang yang tidak ada kerjaan, pengangguran, bukan. Mereka orang-orang yang pintar, cendekia. Mereka juga orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang sibuk. Tapi mereka menyediakan waktu untuk mencari di mana raja besar itu telah dilahirkan. Dan mereka menempuh perjalanan. Dan banyak ahli yang mengatakan bahwa dalam pencarian mereka dari timur mencari sang raja besar yang telah lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun. Perjalanan mereka tempuh. Dan ketika mereka sampai di Yerusalem, terjadi kegemparan besar. Yang selama ini orang-orang di Yerusalem tidak mengetahui bahwa Yesus itu telah lahir. Tetapi dengan kedatangan orang Majus, mereka mendengar peristiwa besar, kegemparan. Termasuk juga Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu juga kaget mendengar berita itu, bahwa raja besar Israel telah lahir. Mereka bertanya di mana dia dilahirkan. Lalu dipanggillah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat untuk memberitahukan di mana raja besar itu lahir, di mana Mesias itu lahir. Dan diberitahukanlah tempatnya di Bethlehem. Dan orang Majus mencari. Mereka mencari dan akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus yang telah lahir itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang telah lahir, mereka mempersembahkan apa yang mereka telah persiapkan buat Yesus yang telah lahir. Dan ketika mereka telah berjumpa dengan Yesus, mempersembahkan apa yang telah mereka persiapkan untuk Yesus, mereka pulang ke negerinya dengan sukacita yang besar.
kita sebagai umat Tuhan yang telah melewati, merayakan Natal pada tahun ini. Kita sebagai jemaat GKI Agape, kita telah merayakan Natal di tanggal 24 Desember yang lalu. Persoalan bagi kita, apa dampak Natal itu buat kita tahun ini? Khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Dalam masa kegelisahan, ketakutan, apakah kelahiran Kristus itu, berita Natal itu, membawa sebuah perubahan besar dalam hidup kita? Apakah ketika kita sudah tahu Yesus telah lahir buat saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu? Maukah kita memberikan yang terbaik dari yang kita miliki dalam hidup ini buat Kristus? Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kita sebagai umat Tuhan mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik bagimu. Hidupku aku akan serahkan bagimu. Pakailah itu untuk kemuliaan bagi nama. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita hari ini. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih, dan kita akan menutup dengan doa, lalu ditutup dengan pujian Bapa terima kasih. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Kami bersyukur buat segala berkat yang boleh kami terima, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan kembali, berita Yesus yang sudah lahir. Biarlah kami boleh memakai hari-hari hidup kami untuk kami persembahkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sesaat lagi kami akan mengakhiri ibadah doa ini, dan kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertai kami dan tuntunlah langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.